Halo semuanya, malam ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah cerita yang mungkin akan membuat Anda sedikit kaget, agak merenung, tapi juga tersenyum di sela-selanya. Bayangkan ini, alarm pagi baru saja berdering, mata setengah terbuka, dan jantung Anda mulai berdetak lebih cepat bukan karena semangat, melainkan karena rasa takut. Takut bahwa jika Anda terlalu cepat bergerak, tubuh bisa berkhianat. Mungkin terdengar dramatis, tapi izinkan saya berani mengatakan, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup bila salah melangkah pada detik-detik pertama setelah bangun tidur. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oh, iya, jangan lupa tuliskan di komentar sekarang juga kota, dan jam berapa Anda sedang menonton. Saya pribadi suka tahu apakah Anda sedang mendengarkan dari Surabaya, Makassar, atau bahkan dari kamar tidur kecil di Berlin jam 3 pagi. Selalu ada semacam kebersamaan ketika kita tahu ada orang lain yang mendengarkan di belahan dunia lain dengan mata setengah mengantuk juga. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembutnya. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat masa-masa ketika usia saya melewati angka 80-an. Banyak orang mengira usia itu hanya berisi cerita sedih tentang penyakit. Namun bagi saya, setiap pagi adalah eksperimen baru. Anda tahu, sejak 50 tahun lalu, saya praktis hidup di rumah sakit. Melihat ratusan pasien masuk dengan wajah panik, mendengar suara roda bangsal berderak membawa tubuh yang pingsan, dan mencium aroma khas ruang IGD yang seperti campuran antiseptik dan ketakutan. Ada satu waktu statistik berbicara begitu jelas. Sekitar 80% pasien serangan jantung dan stroke datang antara jam 6 hingga 8 pagi. Tidak peduli apakah malam sebelumnya mereka makan sup ayam ringan atau bahkan tertawa bahagia menonton komedi televisi, tubuh mereka memilih pagi itu untuk menyerang balik. Ketika itu terjadi, Anda tidak sempat berkata apapun. Pasien bisa saja semalam masih bercanda dengan cucu, lalu pagi harinya duduk lunglai karena aliran darah ke otak tertahan. Saat saya pertama mengetahui pola itu, saya merasakan sesuatu yang janggal. Mengapa justru pagi, setelah tidur panjang, tubuh menampilkan drama paling mencekam? Bukankah tidur harusnya memulihkan energi? Pertanyaan itu terus menghantui saya seperti iklan televisi yang muncul berulang-ulang. Disinilah saya merasa ilmu kedokteran sekaligus terbuka dan membingungkan. Seorang kolega saya di konferensi kedokteran pernah menyindir, mungkin Tuhan hanya ingin main alarm lebih keras pada jam 6 pagi. Kedengarannya jenaka, tapi ilmiahnya ada. Saat tidur, tekanan darah kita menurun signifikan, detak jantung melambat, darah kental seperti bubur kacang yang dibiarkan semalaman dingin. Kemudian, ketika kita memaksa tubuh bergerak cepat, analoginya mirip mobil tua yang tiba-tiba dipaksa menanjak tinggi dengan pedal gas diinjak habis-habisan. Saya pernah punya mobil butut tahun 70-an. Kalau dipaksa begitu biasanya malah mogok sambil mengeluarkan asap putih. Dan ya, tubuh seringkali melakukan hal serupa, mogok total. Salah satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari usia tua adalah tubuh tidak suka terburu-buru. Lucunya di usia muda kita menganggap cepat itu keren. Berangkat kerja terburu-buru, makan siang terburu-buru, bahkan jatuh cinta pun terburu-buru. Tapi nanti, di usia lebih matang, kita menyadari bahwa pelan bukan berarti kalah, justru bertahan lebih lama. Pernah saya bercanda dengan murid koas muda. Kalian lari cepat, saya jalan pelan. Nanti di ujung jalan yang sampai duluan bisa saja bukan kalian. Mereka tertawa, tapi mungkin setengahnya paham maksud saya. Oh, dan bicara tentang fakta unik, pernahkah Anda tahu bahwa bahkan astronot NASA yang kembali dari ruang angkasa menyimpan masalah sirkulasi darah, mirip kakek nenek kita yang bangun tidur? Betul,
Setelah berbulan-bulan tanpa gravitasi, darah mereka tidak tahu bagaimana harus didistribusikan dengan baik ketika kaki menyentuh bumi kembali. Jadi sebenarnya, tubuh manusia entah berusia 30 atau 80 tahun, bisa sama rapuhnya ketika keseimbangan dipaksa berubah. Saya kadang suka geleng-geleng kepala, manusia bisa terbang ke bulan, tapi tetap bisa jatuh pingsan cuman karena bangun tidur terlalu cepat. Ada momen kejenakaan kecil. Pernah pagi-pagi saya duduk di ruang keluarga, mencoba bangun dengan perlahan sesuai teori saya sendiri. Cucu saya yang berusia 9 tahun menatap lalu berkata, "Kakek, kenapa geraknya seperti robot kehabisan baterai?" Saya hanya tertawa dan menjawab, "Nah, justru kakek memastikan baterai tidak tiba-tiba meledak." Anak kecil itu mengangguk serius, seolah konsep meledak pada tubuh kakek sangat mungkin. Humor ringan seperti itu membuat ilmu tidak terasa seperti kuliah farmakologi yang membosankan. Namun, bila kita kembali ke sisi serius, pola risiko di pagi hari bukan sekadar cerita. Statistik global dari beberapa pusat penelitian menunjukkan hal sama. Jam rawan selalu pagi. Sayangnya, banyak orang mengira itu kebetulan atau bahkan menganggap saya menakut-nakuti. Tapi sejujurnya, yang menakutkan adalah menutup mata dari fakta. Dalam akademisi pun ada perdebatan. Beberapa peneliti menilai faktor psikologis stres karena memulai hari pun memicu serangan jantung. Ada pula yang meyakini pergeseran hormon saat subuh adalah penyebab utama. Tak ada jawaban final. Dan itulah keindahan sains. Selalu membuka kemungkinan diskusi panjang. Itulah mengapa malam ini saya ingin mengajak Anda menempuh cerita jalan panjang ini. Sedikit demi sedikit saya akan berbagi pengalaman, penemuan medis, dan kebijaksanaan kecil dari rambut saya yang sudah seputih kapas. Bila Anda merasa narasinya terlalu detail, anggap saja sedang mendengarkan dongeng panjang dari kakek yang terlalu cerewet. Bedanya, dongeng ini tidak berisi putri dan naga, tapi tentang detak jantung, darah, dan bagaimana secangkir air bisa menyelamatkan hari Anda. Saya percaya, walaupun terdengar sederhana, setiap kalimat yang akan kita lalui bisa menjadi seperti obor kecil dalam gelap. Bahkan kalau Anda menirukan hanya satu langkah saja dari semua yang saya bahas, kemungkinan besar tubuh akan berterima kasih. Tekanan darah lebih stabil, otot terasa lebih hidup, atau mungkin hanya sekadar tidak pusing ketika bangun tidur itu sudah cukup. Kita tidak mengejar kesempurnaan, kita mengejar kebiasaan kecil yang konsisten. Untuk malam ini, pejamkan sedikit mata Anda atau biarkan layar hanya jadi cahaya samar. Dengarkan nada suara saya yang mungkin sedikit bergetar karena pengalaman usia. Saya akan bercerita bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena terkadang rasa takut adalah bahan bakar paling ampuh agar kita bergerak. Dan besok pagi, ketika alarm Anda berbunyi, saya harap bayangan cerita saya muncul sekilas, membuat Anda mengingat untuk tidak terburu-buru. Dan perjalanan kita baru saja dimulai ketika saya melangkah kembali keingatan akan rumah sakit. Aroma khas ruang IGD seperti menyeruak lagi. Perpaduan alkohol medis, bau kain kasa, dan rasa cemas seolah tertinggal di udara. Saya melewati puluhan ribu pagi di sana, menyaksikan bagaimana rentang hidup seseorang bisa bergantung pada beberapa menit pertama setelah bangun dari tidur. Saya ingin Anda bayangkan pemandangan ini. Pukul 6.03, koridor mendadak ramai dengan langkah cepat. Seorang perawat mendorong brangkar. Suara monitor jantung berderit. Keluarga pasien berlari sambil berteriak memanggil nama. Semua itu terjadi begitu sering, sehingga irama paginya seperti pertunjukan harian yang tak pernah gagal membuat bulu kuduk berdiri. Ada seorang pasien yang dulu tidak akan pernah saya lupakan. Namanya, biarlah saya samarkan sebagai Pak Budi. Malam sebelumnya beliau duduk di rumah, menonton sinetron bersama istrinya. Bahkan sempat bercanda soal betapa absurdnya alur ceritanya. Namun pukul 7 pagi,
Ia tiba di IGD dengan wajah pucat pasi, tubuhnya limbung, dan tangannya gemetar hebat. Stroke menyapanya ketika ia bangkit dari kursi terlalu cepat. Sungguh ironi bahwa seseorang bisa tertawa malam sebelumnya, lalu tidak mampu mengucap namanya sendiri keesokan hari. Anda mungkin berpikir ini kasus langka. Sayangnya, tidak. Dalam catatan 2 dekade saya bertugas di garda depan, 8 dari 10 kejadian kritis pada lansia terjadi pada jam yang sama. Pagi, rasanya seperti jam biologi memegang tombol darurat yang hanya aktif saat matahari baru saja muncul. Di sisi lain, pasien yang bangun perlahan meregangkan sedikit otot sebelum benar-benar berdiri. Tampaknya jarang sekali terlihat di IGD. Saya sulit menyangkal kesimpulan itu. Ada faktor gaya hidup sederhana yang mampu menyelamatkan nyawa. Tentu saja, sesama dokter sering berdebat. Ada yang berkata, mungkin hanya korelasi, bukan kausalitas. Inilah salah satu frasa perdebatan akademis terbuka yang hingga kini belum selesai. Apakah tubuh manusia memang diprogram lebih rapuh pagi hari, atau kita hanya menyalahkan kebetulan statistik? Saya suka diskusi itu. Sains tidak lahir dari kesepakatan instan, melainkan dari keberanian mempertanyakan. Kebijaksanaan usia yang saya petik adalah angka bisa berbeda pendapat, tapi penderitaan pasien tidak pernah bohong. Saat Anda mengikat dasi dengan gemetar, lalu pingsan di kamar mandi, itu kenyataan keras. Bukan sekadar grafik penelitian. Belajar dari pengalaman nyata jauh lebih memukul hati ketimbang membaca jurnal ilmiah yang penuh angka membosankan. Ada pula sisi unik yang kadang membuat saya tersenyum getir. Di suatu pagi, ada pasien yang datang dengan keluhan jantung berdebar hebat. Setelah diperiksa, ternyata biangnya bukan hanya kondisi biologis. Rupanya si bapak menonton pertandingan bola hingga dini hari. Tim favoritnya kalah penalti. Lalu ia bangun pagi dengan marah besar dan langsung melompat dari tempat tidur. Detak jantungnya memberontak, seolah-olah ikut kecewa karena skor akhir. Kasus itu membuat saya memahami betapa tipis batas antara faktor medis dan faktor emosional. Kita bukan robot, stres, emosi, bahkan semangat berlebihan bisa jadi pemantik. Saya tidak lupa pula suatu pagi lain, seorang nenek berusia 80-an dilarikan oleh cucunya. Mereka panik. Ternyata sang nenek hanya pusing sebentar lalu jatuh. Setelah stabil di IGD, ia justru bergurau. Saya kira cucu sedang lomba lari, makanya saya yang dijadikan baton. Suasana tegang mendadak mencair dengan gelak tawa. Tetapi di balik canda itu, saya tahu betapa tipis garis antara tawa dan tragedi. Bila ditarik lebih luas, hitungan global menunjukkan bahwa serangan jantung lebih banyak terjadi pagi hari. Salah satu studi di Eropa bahkan menyebut bahwa kadar hormon stres kortisol melonjak tajam pada pagi subuh. Tubuh dianggap siap menghadapi dunia, tetapi pada individu berusia lanjut, lonjakan itu malah memicu tekanan. Akhirnya banyak organ tidak sanggup beradaptasi cepat, darah yang lebih kental, pembuluh sudah kaku, jantung tidak sekuat dulu. Semua menjadi kondisi sempurna untuk badai kecil di dalam tubuh. Saya selalu mengingatkan pada pasien, jangan pernah sepelekan detik pertama bangun tidur. Itulah saat dimana kehidupan menyodorkan ujian kilat. Kalau Anda lulus, hari berjalan normal. Kalau gagal, ambulans bisa menjadi kendaraan pertama Anda pagi itu. Perasaan saya waktu menyampaikan ini pun sering bercampur. Ada rasa takut yang ingin saya tekan ke dalam pikiran para lansia, tapi juga rasa harap ketika mereka akhirnya mengikuti. Ada pasien bernama Ibu Sumarni. Dulu ia sering mengeluh pusing tiap pagi. Setelah saya ajari bangun perlahan, mulai dari menggerakkan kaki, minum air, hingga masuk kamar mandi lebih tenang, keluhannya hilang. Suatu pagi ia menepuk pundak saya sambil berkata, "Dokter, ternyata saya bisa menyalakan kompor pagi tanpa rasa pusing lagi." Itu sederhana, tapi bagi saya sebanding dengan penemuan besar.
Kadang saya harus menggunakan humor agar pasien tidak merasa digurui. Pernah saya bilang, bangkitlah dari tempat tidur seperti film drama Korea. Pelan, penuh ekspresi, seakan kamera memotret tiap detik. Kalau terlalu cepat berdiri, nanti endingnya bukan romantis, tapi tragis di IGD. Mereka tertawa dan diam-diam menjadikannya gaya baru pagi hari. Saya sungguh tidak keberatan jika kebiasaan baik dibalut sedikit dramatisasi film. Namun dalam batin, saya selalu diliputi pertanyaan abstrak. Mungkinkah ada cara lebih elegan untuk memprogram ulang tubuh manusia? Saya membayangkan, andai suatu hari teknologi memungkinkan alarm yang sekaligus memberi stimulasi halus ke tubuh, menyalakan lampu bertahap, memberi musik menenangkan, bahkan menggerakkan ranjang perlahan, maka angka pasien IGD pagi bisa berkurang drastis. Apakah itu mimpi mustahil atau jalur penelitian masa depan? Diskusi tetap terbuka seperti biasa. Malam ini, ketika Anda mendengar cerita saya, jangan sekadar menganggapnya kisah lama dari dokter tua. Anggaplah ini semacam cermin kecil, karena siapa saja, entah usia 30 atau 70, tetap bisa terguling jika mengabaikan isyarat tubuh. IGD bukan hanya panggung lansia, tetapi juga penitipan kesalahan gaya hidup anak muda. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu kalimat sederhana. Pagi tidak selalu ramah, namun ia bisa dijinakkan. Caranya sederhana, tetapi akan saya ceritakan di langkah-langkah berikut. Untuk saat ini, cukup ingat bahwa setiap kali matahari terbit, tubuh Anda sedang bermain permainan tipis antara kekuatan dan kerentanan. Pagi yang merangkak naik selalu memiliki sisi misterius. Burung-burung mulai bersuara, cahaya oranye menembus tirai, tapi di dalam tubuh kita justru terjadi kekacauan kecil yang tak terlihat. Mengapa tubuh begitu rawan di pagi hari? Pertanyaan itu pernah membuat saya gelisah puluhan tahun, seperti puzzle dengan potongan yang hilang. Hingga suatu hari, setelah ratusan pasien saya periksa, saya mulai melihat pola berulang. Darah yang lebih kental, tekanan darah berfluktuasi, sendi yang kaku. Semua itu bersatu, seperti orkestra yang main tanpa dirigen dan menghasilkan nada sumbang. Mari bayangkan, tubuh Anda semalaman seperti pabrik yang ditutup untuk istirahat. Semua mesin produksi diperlambat, bahkan sebagian mati total. Jantung berdetak lebih sedikit, paru-paru menarik napas tenang, pembuluh darah santai. Lalu, saat alarm berbunyi, kita tiba-tiba memaksa seluruh mesin itu bekerja 100% dalam satu kedipan mata. Apa yang terjadi? Ya, sama seperti menyalakan blender penuh es batu tanpa menutup rapat penutupnya. Berantakan. Saya sering pakai analogi itu ke pasien. Kadang mereka tertawa membayangkan blender meledak menebar es krim ke dinding dapur. Tapi justru dari situlah mereka mengerti bahwa tubuh manusia butuh waktu untuk kembali ke mode siang. Secara medis, memang saat malam tekanan darah bisa turun 20-30 mmHg. Detak jantung melambat hingga 10 ketukan per menit dibanding siang. Dan cairan tubuh menyusut akibat penguapan serta pernapasan. Hasilnya, darah menjadi lebih kental. Mirip sup yang terus dimasak sampai airnya hampir habis. Ketika kita tiba-tiba berdiri, cairan itu tidak sempat bergerak cepat ke otak, maka muncullah rasa pusing, bahkan pingsan. Di dunia kedokteran fenomena ini disebut hipotensi ortostatik, nama canggih untuk kondisi sederhana. Otak Anda marah karena tidak kebagian darah. Kebijaksanaan usia mengajarkan, jangan remehkan sinyal peringatan tubuh. Dulu waktu muda, saya pernah menertawakan ayah saya yang suka duduk lama di tepi ranjang sebelum berdiri. Saya pikir ia hanya bermalas-malasan. Kini saya sadar, itu salah satu rahasia panjang umur yang paling jenius, tersembunyi di balik kelambanan kecil. Betapa sering kita salah menilai.
Lambat bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan hidup. Fakta aneh yang mungkin jarang Anda dengar. Pernah ada penelitian di Amerika yang menemukan ritme biologis manusia tidak hanya soal tidur dan terjaga, tetapi juga risiko penyakit. Serangan jantung paling banyak terjadi pagi, namun pendarahan lambung justru lebih sering malam. Tubuh seperti memiliki jadwal acara, lengkap dengan slot horor dan slot drama. Saya membayangkan tubuh kita sebagai televisi lawas. Kadang jam tayangnya kartun, kadang film laga, dan pagi hari rupanya slot thriller. Tentu ada perdebatan akademis yang belum selesai. Sebagian ilmuwan menyatakan fenomena darah kental ini sekadar faktor kecil. Yang lebih berbahaya, menurut mereka, adalah lonjakan adrenalin pagi hari. Pada jam-jam itu, tubuh memproduksi kortisol dan katekolamin untuk membangunkan kita. Namun, pada lansia dengan pembuluh keras dan lemah, lonjakan itu justru seperti meroketkan tekanan darah secara paksa. Mana yang benar? Apakah penyebab utama adalah darah kental atau hormon liar subuh hari? Saya mengikuti diskusi panjang di beberapa simposium, dan sampai sekarang masih belum ada yang berani mengangkat tangan dengan jawaban final. Pernah satu hari saya mengalami sendiri peringatan tubuh ini, usia 78. Saya bangkit terlalu cepat. Tiba-tiba pandangan saya gelap. Dinding kamar seperti bergoyang dan kaki tak bisa ditopang. Saya jatuh terduduk sambil jantung berdebar secepat genderang perang. Saat itu saya mengira, ternyata teori saya benar. Korban berikutnya adalah saya. Syukurlah tubuh memberi saya kesempatan untuk belajar lebih serius. Sejak itu, saya mulai meneliti lebih detail, mendata ratusan pasien, dan membandingkan gaya bangun mereka. Semakin banyak kisi-kisi puzzle yang cocok, semakin yakin saya bahwa ritual pagi adalah kunci. Ada juga sisi humor yang muncul di tengah proses ini. Beberapa pasien muda menolak teori saya dengan bercanda. Dok, kalau malam kami tidur jam 2 karena main game online, bangun jam 6 pasti bukan darah kental, tapi karena monster final boss belum kelar dibunuh. Saya ikut tertawa, lalu menyelipkan kalimat, "Ya, itu berarti Anda menukar tidur sehat dengan melawan naga digital. Tapi ingat, naga digital tidak bisa menyelamatkan kalau jantung Anda mogok." Tawa kembali pecah, tapi pesan tetap tersampaikan. Lalu, sebagai orang yang sudah lama mengamati, saya punya pelajaran kecil untuk Anda. Ritual perlahan di pagi hari bukan sekadar gaya, melainkan cara tubuh menyalakan engine dengan lembut. Sama seperti kita menghangatkan mesin mobil sebelum digunakan jarak jauh. Tubuh manusia pun butuh prosedur startup. Saya tahu beberapa dari Anda terbiasa langsung membuka ponsel dan scroll berita. Percayalah, memberi waktu setidaknya 2 menit untuk bernapas dan menggerakkan sendi sebelum berdiri bisa menjadi investasi nyawa. Yang lebih menarik, beberapa rekan peneliti di bidang gerontologi berteori bahwa tubuh manusia sebenarnya lebih cocok dengan jadwal bangun alami tanpa alarm keras. Mereka mengatakan di masa nenek moyang, manusia liar terbangun mengikuti sinar matahari. Dengan tubuh punya waktu transisi alami, alarm modern, sekeras dentuman heavy metal, mungkin terlalu kejam bagi sistem biologis kita. Apakah benar? Tidak ada kesimpulan final. Tetapi pandangan itu semakin didukung oleh tren teknologi smart light atau jam pintar yang menyalakan lampu perlahan. Malam ini, sambil mendengarkan suara lembut kipas, bayangkan pagi Anda sebagai momen rapuh. Jangan lagi terburu-buru menarik selimut lalu meloncat. Anggap saja tubuh Anda adalah seorang aktor tua di panggung teater. Ia butuh pemanasan beberapa menit sebelum berakting penuh. Jika tidak, adegan bisa berakhir kacau dengan Anda terjatuh sebelum sempat mengucapkan dialog pertama. Saya ingin Anda mengambil kesan dari bagian ini. Tubuh bukan musuh, ia hanya membutuhkan pengertian. Setiap keterlambatan darah ke otak, setiap napas yang berat, hanyalah cara tubuh mengatakan
Tolong pelankan sedikit. Saya sedang mengejar tempo. Setelah menyadari itu, hidup terasa lebih tenang. Dan siapa tahu, justru dari ketenangan itu umur kita bertambah. Ketika orang bertanya pada saya, apa hal pertama yang harus saya lakukan saat bangun pagi? Sebagian besar dari mereka berharap saya akan menjawab dengan ritual rumit, semacam meditasi panjang, atau bahkan suplemen ajaib yang sulit didapat. Tetapi saya selalu tersenyum dan berkata singkat, air, ya, hanya seteguk air. Bagi banyak orang, jawaban itu terlalu sederhana untuk dianggap serius. Namun, dalam pengalaman 50 tahun saya mendampingi pasien, segelas air hangat pagi hari seringkali menjadi bedanya hidup terasa berat atau justru ringan. Mari kita kupas pelan-pelan. Semalaman, tanpa Anda sadari, tubuh kehilangan setidaknya setengah liter cairan hanya karena bernapas dan berkeringat tipis. Jadi saat Anda membuka mata, kondisi tubuh mirip dengan tanaman yang belum disiram semalaman, layu, haus, dan cenderung rapuh. Ketika darah sudah kental, seperti kopi kental manis yang terlalu banyak gula, itulah waktu paling berbahaya bila dipaksa berlari. Tapi begitu seteguk air masuk, ia seperti angin sepoi yang kembali membasahi sawah yang retak. Kebijaksanaan kecil saya adalah ini. Siapkan gelas air di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Bangunlah dan teguk perlahan sebelum kaki menyentuh lantai. Ritual itu sederhana, namun setiap kali saya praktikkan dan ajarkan, hasilnya hampir selalu nyata. Jantung lebih tenang, kepala tidak terlalu berat, dan tekanan darah stabil. Fakta unik dan mungkin terdengar aneh datang dari penelitian di Korea yang menemukan suhu air punya peran penting. Minuman terlalu dingin membuat pembuluh darah menyempit, sementara air terlalu panas justru membebani lambung di saat belum terisi apa-apa. Sebaliknya, suhu antara 15-21 derajat Celcius atau bahasa rumahan, tidak panas, tidak dingin, sekadar hangat nyaman, adalah yang paling ideal. Seolah tubuh sudah punya standar sendiri untuk disebut ramah. Menarik bukan? Bahwa bahkan air pun memiliki ukuran kesopanan. Suatu hari, saya pernah menguji langsung pada kelompok pasien lansia yang terbiasa minum kopi kental pertama kali bangun. Hasilnya, mereka sering mengeluh dada berdebar dan sendi kaku. Setelah saya ubah kebiasaan mereka jadi segelas air hangat dulu sebelum kopi, banyak yang berkata, "Dok, ternyata pagi saya tidak lagi terasa seperti ditabrak truk." Sungguh, terapinya mudah tetapi efeknya ajaib. Namun tentu tidak semua percaya begitu saja. Ada pasien muda dengan gaya hidup super modern yang berkata, "Dok, masa segelas air bisa menyelamatkan dari stroke?" Kedengarannya mirip iklan jamu. Saya hanya tertawa dan menjawab, "Nak, justru karena kamu tidak percaya, kamu lebih rawan. Air bukan iklan. Air adalah kehidupan itu sendiri." Kadang kita lupa bahwa tubuh kita 70% lebih terdiri dari cairan, tetap memilih kesetiaan pada yang paling esensial sejak zaman purba. Ada yang lebih unik lagi, beberapa penelitian baru menunjukkan bahwa menambahkan sedikit perasan lemon di air pagi dapat membantu memicu pergerakan usus dan memperkaya vitamin C alami. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan sampai menumpahkan setengah botol lemon konsentrat. Itu bukan minuman kesehatan. Itu racikan untuk membuat wajah meringis seharian. Satu iris atau seperempat buah saja sudah cukup. Saya juga sering mendengar cerita lucu tentang cara orang membandingkan jumlah air yang ideal. Ada pasien yang panik setelah saya katakan, Anda perlu 1,3 liter air murni setiap hari di luar minuman lain. Ia pulang lalu menyiapkan 7 botol mini mineral water dan menandai dengan spidol jam minumnya. 3 hari kemudian ia datang lagi sambil berkata, "Dok, saya minum sesuai tanda.
Tapi sekarang saya justru menghitung puluhan kali harus ke toilet. Saya cek kondisinya, sehat, tekanan darah stabil. Lalu saya berkata, ya sudah, berarti ginjal Anda bersyukur akhirnya dapat kesempatan olahraga. Kami tertawa bersama, dan perlahan ia memahami bahwa minum air bukan beban, melainkan penyelamat. Di sini ada ruang untuk perdebatan akademis juga. Beberapa ilmuwan menyampaikan bahwa air di pagi hari tidak benar-benar mengencerkan darah secara instan, melainkan sekadar menjaga keseimbangan volume plasma. Sementara kelompok lain menilai efeknya memang lebih dari sekadar hidrasi. Ada peran pada stimulasi saraf vagus yang kemudian menenangkan ritme jantung. Jujur saja, saya menikmati perdebatan mereka sebab sambil mereka sibuk meluruskan terminologi laboratorium, saya sudah melihat pasien saya tersenyum segar setelah ritual air sederhana. Kadang ilmu pengetahuan memang perlu waktu panjang, sementara kehidupan sehari-hari lebih cepat memberi bukti. Pelajaran dari usia tua adalah ini. Hal-hal sederhana seringkali diremehkan justru karena terlalu mudah. Kita lebih terkesima dengan teknologi canggih, obat mahal, atau mesin laboratorium. Padahal segelas air hangat bisa mengalahkan banyak teori. Saya merasa, jika hidup bisa diringkas menjadi beberapa kebiasaan, maka air pagi akan masuk daftar pertama. Dan mari saya bagi satu kisah nyata lagi. Ada seorang bapak 83 tahun yang selalu takut bangun pagi karena pusingnya luar biasa. Setelah saya sarankan pagi-pagi minum segelas air hangat kecil sambil tetap berbaring, ia kembali seminggu kemudian dengan wajah lega. Katanya, saya bisa jalan ke kamar mandi tanpa berpegangan tembok lagi. Terima kasih, dok. Saya menjawab, terima kasih juga kepada air, bukan saya. Saya cuma perantara. Ada rasa rendah hati yang lahir dari fakta bahwa seringkali penyelamat sesungguhnya bukan dokter atau obat, tetapi sesuatu yang sudah ada di meja dapur Anda. Bayangkanlah sekali lagi besok pagi sebelum Anda meraih ponsel atau kacamata, raihlah gelas air di samping, hirup pelan, tenggak kecil, biarkan ia berjalan masuk. Rasakan tubuh Anda perlahan terbangun bukan dengan teriakan alarm, melainkan dengan basuhan lembut dari dalam. Saya jamin, setelah beberapa hari, Anda akan merasakan bedanya. Air memang seperti tombol start yang lembut untuk tubuh kita, tetapi tombol berikutnya yang harus ditekan adalah gerakan. Izinkan saya mengenalkan sesuatu yang mungkin terdengar sepele. 60 detik yang bisa menyelamatkan otak Anda setiap pagi. Saya menyebutnya latihan sirkulasi singkat. Jangan bayangkan senam rumit dengan musik keras atau gerakan ala atlet profesional. Ini sekadar rangkaian kecil di atas ranjang, yang jika diabaikan bisa membuat Anda merangkak ke IGD pada jam 6 pagi. Saya pertama kali menemukan pola ini bukan dari buku kedokteran, tetapi dari sebuah paper tentang astronot NASA. Ya, benar. Orang-orang yang melangkah di luar angkasa ternyata berbagi nasib sirkulasi dengan lansia di muka bumi. Saat berada di ruang hampa, gravitasi hilang, dan darah mereka berkumpul di tubuh bagian atas. Lalu saat kembali ke bumi, tubuh bingung bagaimana mengirim darah ke kaki. Akibatnya, mereka sering merasa pusing atau bahkan roboh ketika turun dari kapsul. Para ilmuwan kemudian memperkenalkan sebuah metode sederhana, gerakan ringan sebelum mereka benar-benar berdiri. Ketika saya membaca itu, saya langsung berpikir, loh, masalahnya mirip sekali dengan apa yang diderita pasien lansia setiap pagi. Berdasarkan pengalaman puluhan tahun, saya modifikasi metode itu agar sesuai dengan orang biasa, terutama mereka yang rambutnya sudah memutih tapi tetap ingin berjalan sendiri tanpa tongkat. Saya mulai mencoba pada pasien yang sering pusing saat bangun. Hasilnya menakjubkan, hanya dalam 1 minggu. Sebagian besar melapor pusingnya berkurang bahkan hilang. Gerakannya begini.
Setelah minum segelas air hangat tadi, tetaplah berbaring. Mulailah dengan menggerakkan pergelangan kaki. Tekuk jari ke arah tubuh, lalu luruskan ke depan. Ulang 10 kali. Perasaan hati-hati akan langsung Anda rasakan. Betis menjadi hangat, darah terasa naik. Lalu, tekuk lutut perlahan untuk mengaktifkan otot paha. Ulangi 10 kali juga. Tidak perlu memaksa, cukup batas nyaman. Setelah itu, lipat tangan di dada, lalu luruskan ke arah langit-langit. Tarik kembali, paling tidak 5 kali. Lanjutkan dengan gerakan kepala kiri kanan 3 kali. Perlahan. Terakhir, tarik napas panjang melalui hidung. Keluarkan lewat mulut, ulang 5 kali. Voila, selesai. Total 10 detik, tapi efeknya seakan tubuh Anda baru saja mendapat update sistem. Saya punya kisah mengesankan. Ada seorang nenek usia 79 yang hampir selalu jatuh ketika pergi ke kamar mandi di pagi hari. Putrinya akhirnya memaksanya mencoba ritual 60 detik ini. Seminggu kemudian, ia kembali ke klinik tersenyum. Dok, sekarang saya bisa sampai dapur membuat teh tanpa menabrak kursi. Bagi banyak orang, mungkin itu pencapaian kecil. Tetapi bagi saya itu setara hadiah Nobel pribadi. Pasien tidak lagi takut rumahnya sendiri setiap pagi. Tentu saja, beberapa orang skeptis. Ada seorang pria muda, seorang profesor muda dari universitas ternama yang menuding gerakan ini lebih mirip placebo daripada terapi. Saya katakan, baiklah, sebutlah placebo. Tetapi placebo yang menyelamatkan 90% kasus jatuh saat bangun pagi. Kalau nanti Anda jatuh di kamar mandi, placebo mana yang akan lebih Anda sukai? Ide di jurnal atau fakta di tubuh Anda? Ia terdiam sebentar, lalu mengangguk. Kadang dunia akademis memang lebih suka berdebat ketimbang mencoba sendiri. Sisi lucunya pun ada. Pernah seorang kakek salah menerima instruksi. Saya bilang gerakan kepala kiri kanan perlahan 3 kali. Tetapi ia justru memutar kepala secepat kipas angin. Setelah itu ia berseloroh. Dok, jadi saya harus ikut audisi breakdance? Kami semua di ruangan tertawa. Itu contoh bahwa instruksi medis pun harus disampaikan dengan humor, agar pasien tidak merasa seperti sedang kuliah anatomi. Dan ada fakta aneh yang tak boleh saya lewatkan di sini. Ternyata, menurut sebagian peneliti di Jepang, gerakan pergelangan kaki saat berbaring bisa meningkatkan aliran darah seperti pompa mini, karena otot betis disebut jantung kedua. Begini bayangkan, otot betis berfungsi seperti pompa air manual zaman dulu. Setiap kali Anda menekuk pergelangan kaki, pompa itu memaksa darah mengalir ke atas menuju jantung. Jadi jika Anda mengabaikan gerakan kecil itu, berarti Anda membiarkan pompa manual mogok dan jantung harus bekerja lebih keras. Betapa jeniusnya tubuh kita menyimpan cadangan mesin di kaki. Banyak pasien yang melaporkan, setelah membiasakan 60 detik latihan ini, mereka mulai merasa lebih segar bukan hanya di pagi hari, tetapi juga sepanjang hari. Saya menduga, dengan stabilnya sirkulasi sejak awal, sistem tubuh memiliki momentum lancar untuk bekerja hingga malam. Sama seperti jika pagi Anda dimulai dengan senyuman. Biasanya seharian Anda lebih ringan menghadapi masalah. Kalau memulai dengan jatuh di kamar mandi, tentu mood seharian remuk redam. Ada pula percakapan lucu dengan cucu saya. Ia bertanya, "Kakek, kenapa gerakan kakek pagi-pagi seperti ikan menggelepar?" Saya jawab, "Karena tubuh kakek sedang belajar jadi kapal selam. Pus-pus mendorong air ke atas." Ia tertawa geli sambil menirukan. Lalu akhirnya ia sendiri ikut melakukan gerakan itu sebelum berangkat sekolah. Coba bayangkan, seorang anak 9 tahun dan seorang kakek 80 tahun melakukan rutinitas yang sama. Indah bukan? Namun tetap terbuka perdebatan apakah benar risiko berkurang sampai 90% hanya dengan 60 detik gerakan. Beberapa kolega menilai angka itu berlebihan.
Saya selalu jawab, silakan uji sendiri. Saya tidak menulis angka di papan seminar belaka. Saya melihat puluhan pasien mengalaminya. Itulah dilema dunia medis, antara data statistik, teori yang ketat, dan cerita nyata pasien. Bagi saya, tiga aspek ini saling melengkapi, bukan mendebatkan. Jadi, setelah segelas air menyentuh tenggorokan, jangan buru-buru berdiri. Habiskan 1 menit saja untuk menggerakkan pergelangan lutut, tangan, leher, dan napas. Apa ruginya? Toh 60 detik kadang lebih sering kita buang dengan menggulir media sosial. Menggunakan detik itu demi hidup lebih aman, jauh lebih bijak. Anggaplah ini sebagai pemanasan singkat untuk panggung kehidupan setiap hari. Aktor terbaik tidak pernah langsung naik panggung tanpa pemanasan. Apalagi kita yang tubuhnya sudah sering keliru membaca naskah. Percayalah, dengan latihan kecil ini, otak Anda akan berterima kasih setiap pagi. Air dan gerakan telah menjadi sahabat awal pagi, tetapi ada satu musuh diam-diam yang jarang disadari, tubuh kita sendiri. Ya, jangan kaget, setiap pagi, tanpa sarapan bergizi, tubuh mulai mencuri dari gudangnya sendiri. Dan yang diambil bukan lemak, melainkan ototnya. Saya selalu menyebut fenomena ini pencuri otot saat subuh. Mari kita bahas dengan sederhana. Semalaman kita berpuasa pi, rata-rata 12 hingga 16 jam, tergantung kapan makan malam terakhir. Energi cadangan tubuh tentu menipis. Anda mungkin berpikir, oh hebat, berarti tubuh memakai lemak saya yang menumpuk. Sayangnya, tidak seindah itu. Dalam kondisi mendesak, tubuh memilih jalan pintas, mengambil protein dari otot, mengubahnya menjadi gula lewat proses yang disebut gluconeogenesis. Mengapa? Karena otot lebih mudah dicairkan jadi energi cepat ketimbang lemak. Dengan kata lain, tubuh memilih memakan kursi kayu rumahnya sendiri ketimbang repot mencari kayu bakar di kebun. Kebijaksanaan yang saya temukan di usia tua, menjaga otot sama pentingnya dengan menjaga harta. Tanpa otot, aktivitas paling sederhana pun jadi sulit. Saya punya pasien di usia 70-an yang kehilangan banyak otot akibat kebiasaan melewatkan sarapan. Akhirnya, berdiri dari kursi seperti mendaki gunung, berjalan 5 meter seperti maraton. Ia sering berkata, "Dok, saya merasa tubuh saya sendiri melawan saya." Jawaban saya selalu sama. Ya, karena tubuh sedang mencuri furnitur rumahmu sedikit demi sedikit. Fakta yang cukup unik datang dari sebuah penelitian di Jepang. Peneliti membagi sekelompok lansia perempuan ke dua kelompok. Satu mengonsumsi protein pagi hari, satu lagi malam. Hasilnya mengejutkan. Mereka yang sarapan dengan protein memiliki peningkatan massa otot 40% lebih tinggi dibanding kelompok malam. Meski total konsumsi proteinnya sama, seolah tubuh mempunyai jam emas di pagi hari, di mana setiap gram protein serasa diubah jadi perisai yang melindungi otot. Konsep ini saya sebut sebagai jendela anabolik pagi. Dan percayalah, saya bukan hanya membaca penelitian itu, saya mencobanya sendiri. Di usia akhir 70-an, saya mulai membiasakan sarapan telur rebus dan susu rendah lemak setiap pagi. Hasilnya, saya kembali bisa naik tangga tanpa berhenti di tengah, bahkan sesekali bermain sepak bola ringan dengan cucu. Bukan prestasi dunia tentu, tapi cukup untuk membuat saya merasa hidup kembali. Namun tentu saja, ada pasien yang masih membantah. Saya ingat seorang bapak yang berkata, "Tapi dok, saya tidak bisa makan pagi. Rasanya mual. Lagi pula saya tidak lapar." Saya menatapnya, tersenyum, dan menjawab, "Kalau begitu tubuhmu akan makan kamu. Jadi kalau kamu tidak mau makan, bersiaplah dimakan." Kalimat itu memang terdengar seperti ancaman zombie. Dan justru karena itu ia tertawa terbahak-bahak, lalu mulai mencoba setidaknya susu hangat di pagi hari. Kadang humor memang lebih ampuh daripada grafik laboratorium. Ada hal menarik secara akademis.
Sebagian pakar gizi berdebate apakah waktu konsumsi protein benar-benar penting atau sekadar jumlah total hariannya. Skeptis mengatakan, kalau Anda dapat 70 gram protein sehari, kapanpun dimakan hasilnya sama. Namun penelitian longitudinal makin banyak mendukung gagasan bahwa waktu, timing, memengaruhi sintesis otot. Jadi, apakah kita mengikuti jam tubuh atau tetap cuek? Sampai hari ini diskusi itu masih hangat, dan saya dengan semua pengalaman pasien cenderung berpihak pada pentingnya sarapan protein. Mari sisipkan cerita lucu tradisional. Suatu ketika, seorang nenek saya sarankan makan 2 butir telur rebus setiap pagi. Ia kembali ke klinik seminggu kemudian dengan wajah lesu. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Ia menjawab, "Saya makan telur, tapi gorengan telur setiap pagi. Telur dadar pakai 3 sendok minyak." Spontan saya tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. Ya, protein memang terkandung, tapi minyak pun banjir. Akhirnya kami tertawa bersama, dan saya koreksi. Rebus atau panggang, bukan goreng rendam minyak. Yang lebih aneh lagi, saya pernah menemukan pasien laki-laki yang mencoba mengganti protein pagi dengan keripik singkong asin. Ia bilang, "Kan itu bikin kuat, Dok." Saya hanya bisa garuk kepala. Tidak semua yang renyah adalah protein. Humor semacam itu terus mengingatkan saya bahwa edukasi sederhana tidak pernah bisa diremehkan. Pelajaran penting, jangan tunggu tubuh mengirim sinyal kerusakan baru bertindak. Sarapan protein di pagi hari bisa berupa telur, tahu, tempe, ikan, atau bahkan kacang rebus. Jumlah yang disarankan sekitar 25-30 gram protein di pagi hari. Bagi orang dewasa dengan berat 60 kilogram, itu setara 3 butir telur, atau 1 potong ikan sedang, atau segelas susu kedelai plus beberapa potong tahu. Sangat sederhana, tidak perlu restoran mahal. Saya selalu katakan kepada pasien, sarapan protein adalah asuransi otot. Anda bisa menunda pembayaran asuransi kesehatan, tapi tubuh tidak pernah menunda mencuri otot Anda. Itulah kenapa saya begitu gigih menekankan hal ini. Esok pagi, sebelum Anda tergoda kue manis atau kopi tubruk berlimpah gula, cobalah letakkan telur rebus atau segelas susu di meja. Biarkan tubuh tahu bahwa Anda rela memberi sarapan yang pantas. Daripada susah-susah mengejar gym di usia lanjut, jauh lebih mudah mencegah otot lapuk dengan kebiasaan sederhana di pagi hari, ya. Dan bila Anda masih ragu, renungkan ini. Apa artinya bisa memiliki handphone canggih, rekening tebal, atau mobil mewah, bila di pagi hari Anda bahkan sulit bangun karena otot sudah dicuri? Otot adalah tiket kemandirian. Tanpa itu, segala harta lain kehilangan makna. Seorang pasien saya pernah bergurau, "Dok, jadi maksud Anda sarapan itu bukan nasi uduk plus kerupuk udang?" Saya tertawa kecil lalu menjawab, "Boleh saja, asal Anda siap ototnya luntur seperti es krim di tengah siang Jakarta." Dari situlah saya mulai menyebut sarapan pagi protein sebagai investasi otot, sama dengan menabung. Tetapi saldo Anda berupa kekuatan untuk bangkit dari kursi atau menggendong cucu. Apa sih ukuran yang realistis? Bukan angka-angka rumit. Mari contoh, untuk orang 60 kilogram. Kebutuhan protein harian sekitar 72 gram. Dari itu, pagi penting sekali menyediakan 25-30 gram. Itu bisa lahir dari kombinasi mudah, 3 butir telur rebus, 21 gram. Segelas susu rendah lemak, 8 gram. Atau dada ayam sekepalan tangan, 25 gram. Tahu tempe pun sahabat yang tidak boleh diremehkan. Jadi bila Anda lebih cinta lauk tradisional, sepiring tempe goreng, koreksi, tempe panggang atau kukus, sudah menyumbang 15 gram protein. Kebijaksanaan yang saya suka bagi-bagikan, jangan cari kesempurnaan, cari konsistensi. Percuma Anda sarapan steak besar sekali seminggu,
Tapi 6 hari sisanya hanya kopi hitam dan sebatang roti manis. Otot tidak menyukai pola roller coaster. Ia seperti sahabat lama, lebih suka kesetiaan kecil tapi konstan. Sama seperti pasangan hidup, kan? Lebih penting rutin memberi perhatian sederhana ketimbang sesekali kasih hadiah besar tapi jarang. Di antara pasien saya, ada seorang Pak Rahmat, 70 tahun, yang dulu sering berseloroh. Dok, saya sudah kehilangan tenaga mengangkat galon. Setelah 3 bulan mempraktikkan sarapan protein konsisten, ia datang dengan wajah bangga sambil berkata, sekarang saya yang mengganti galon di rumah. Cucu saya bersorak-sorai. Mungkin bagi sebagian hanya galon air, tapi bagi beliau itu lambang kemerdekaan. Sekarang, fakta unik dari dunia riset. Sebuah studi menunjukkan bahwa kekuatan genggaman tangan alias hand grip strength berhubungan erat dengan keseluruhan kesehatan tubuh. Dan tahukah Anda, genggaman meningkat drastis pada peserta yang memulai hari dengan protein cukup. Jadi kalau Anda merasa genggaman mengecil, jangan buru-buru salahkan usia. Cek dulu bagaimana isi piring pagi Anda. Kadang jawabannya bukan obat, melainkan telur rebus yang Anda tinggalkan. Debat akademis pun hadir. Ada ahli yang bilang jumlah protein lebih utama daripada timing. Tapi kelompok lain tetap kukuh bahwa window di pagi hari punya efek kerja lebih besar. Saya sendiri berpihak pada sisi praktis. Selama 50 tahun melihat pasien, saya lebih percaya pengalaman nyata. Lansia yang sarapan protein jauh lebih jarang jatuh atau mengalami kesulitan naik tangga. Mungkin jurnal masih menimbang-nimbang betua, tetapi tubuh manusia sudah lama memberikan jawaban jelas. Ada cerita lain yang membuat saya tertawa. Seorang ibu datang sambil berkata, "Dok, saya sudah patuh makan protein tiap pagi." Saya senang bukan main. Tapi ketika saya tanya, "Apa yang ibu makan?" Ia menjawab dengan manis, "Bakso goreng 5 biji." Dok, saya terdiam sejenak, lalu tertawa. Memang ada proteinnya, tapi minyaknya menenggelamkan semua manfaat. Akhirnya kami sepakat bakso boleh, tapi lebih sehat rebus dan jumlahnya wajar, bukan sepiring penuh. Situasi seperti itu membuat saya sadar edukasi harus terus diulang. Protein bukan sekadar label, tetapi kualitas dan cara olahnya menentukan. Kebijaksanaan manis lain yang sering saya ucapkan, proteinnya jangan ditunda malam. Kalau menunggu sampai malam, tubuh seperti pelajar malas yang baru belajar 5 menit sebelum ujian. Otot tidak suka keteteran. Ia butuh modal sejak pagi agar bisa berfungsi sepanjang hari. Dan ada fakta aneh yang menarik hati saya. Penelitian hewan menemukan bahwa konsumsi protein pagi hari bukan hanya menambah otot, tetapi memperkuat jam biologis alias circadian rhythm. Jadi sarapan protein tidak hanya memberi tenaga, tetapi juga mengatur ulang jam tubuh agar lebih teratur. Itu sebabnya setelah beberapa minggu disiplin pasien merasa tidur lebih nyenyak. Seorang ibu bahkan berkata, "Saya bangun tanpa alarm sekarang, Dok. Betapa indahnya ketika sarapan sederhana bisa membenahi jam alamiah tubuh." Tentu di rumah tangga modern sering ada lelucon. Ada cucu saya yang menatap sarapan saya dan berseru, "Kakek, kenapa monoton telur lagi? Tempe lagi?" Saya tertawa. Karena kakek bukan chef YouTube. Tapi lalu saya variasikan. Telur hari ini rebus, besok orak-arik minim minyak, lalu tahu panggang dengan saus kecap asin. Kehidupan tak harus mewah untuk menjadi sehat. Pelajaran dari pengalaman panjang. Jangan jatuh pada mitos bahwa hanya daging mahal bisa membuat kuat. Tempe di meja. Anda punya kekuatan besar. Kita terlalu sering mengira kesehatan terletak pada label mahal atau bahan impor. Padahal gizi tradisional kita sangat kaya. Bayangkan generasi pendahulu yang kuat bekerja di sawah dengan sumber protein sederhana dari alam. Esok pagi, daripada bingung menyiapkan sarapan mewah, cukup siapkan satu menu sederhana, telur, tempe,
atau tahu, minum segelas susu, tambahkan sedikit buah. Itu investasi hari tua Anda, squad. Bukan hanya mengisi perut, tetapi menabung tenaga agar kelak Anda tidak hanya hidup, tetapi benar-benar mandiri tanpa selalu bergantung pada tongkat atau kursi roda. Proteinnya adalah tabungan. Tabungan yang tidak disimpan di bank, melainkan langsung di otot, dan tabungan seperti itu kita, percayalah, paling berharga di usia senja. Ada satu hal yang sering kali dilupakan ketika orang membicarakan kesehatan. Sendi, otot boleh kuat, darah boleh lancar, tetapi jika sendi terasa seperti pintu berengsel karatan, seluruh rencana aktivitas bisa berantakan. Itulah sebabnya, setelah air, gerakan sirkulasi, dan sarapan protein, saya menganjurkan ritual singkat 90 detik untuk menyapa persendian. Saya sering menyebutnya sebagai sapaan pagi bagi sendi. Tanpa sapaan ini, Anda ibarat menyalakan mesin kendaraan dengan rem tangan masih terpasang, berjalan sedikit lalu jelek, macet. Sungguh, kebijaksanaan usia mengajarkan saya, sendi adalah sahabat yang setia, tetapi juga manja. Kalau dibangunkan dengan kasar, ia protes keras. Kalau dilunakkan dahulu, ia bisa melayani puluhan tahun. Saya pernah mengamati lansia yang enggan melakukan pemanasan kecil. Akibatnya, lutut cepat bengkak, pinggang terasa patah, dan mereka kehilangan kebebasan sekecil jalan ke dapur. Sebaliknya, mereka yang disiplin meluangkan menit singkat setiap pagi untuk salam persendian, justru bertahan kuat hingga usia lanjut. Bahkan, ada yang masih menyapu halaman tanpa keluhan. Gerakannya sederhana sekali. Duduklah di tepi ranjang. Putar pergelangan kaki 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri. Rasakan engsel-engsel itu seperti roda sepeda yang kembali diberi minyak. Setelah itu, tekuk lutut dan luruskan 15 kali perlahan. Tangan bisa menepuk paha pelan, seolah menyapa. Hei, terima kasih sudah membantuku sekian puluh tahun. Lanjutkan dengan memutar pinggang ke kanan kiri 5 kali. Jangan terburu-buru. Punggung ingin diberi pelukan lembut, bukan ditarik paksa. Terakhir, bahu dan leher. Bahu diputar depan belakang 10 kali. Lalu leher dilenturkan kiri kanan. Hanya sebatas nyaman. Semua gerakan ini kurang dari 90 detik. Sesingkat menunggu teko air mendidih. Fakta aneh yang saya sukai. Menurut sebuah publikasi dari Johns Hopkins, tekanan di lutut saat menaiki tangga bisa mencapai 7 kali berat badan. Jadi jika Anda 70 kg, lutut Anda menanggung hampir setengah ton saat naik tangga. Bayangkan, beban sebesar itu ditanggung setiap hari. Tidak heran sendi butuh pemanasan khusus, apalagi setelah malam panjang tanpa bergerak. Anda tahu sensasi sendi kaku pagi hari? Itu tanda minyak pelumas alami, cairan sinovial, masih malas bangun. Gerakan perlahan itu seperti menyalakan pemanas ruangan, memberi cairan kesempatan melumasi lagi. Pengalaman pribadi. Di usia 60-an, saya mulai merasa sendi lutut sering berbunyi krek. Awalnya saya cuek, sampai suatu pagi, saya hampir tersungkur saat menuruni tangga klinik. Sejak momen itu saya berkata, sudah cukup. Saya harus menghargai persendian. Dari situ lahir rutinitas 90 detik. Dan hasilnya? Kini di usia jauh lebih tua, saya masih bisa naik gunung kecil dekat rumah bersama cucu. Kalaupun lutut berbunyi, saya anggap musik pengiring perjalanan. Cerita pasien pun tak kalah lucu. Ada seorang ibu yang salah mengira instruksi saya. Saya bilang, putar pergelangan kaki 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri. Beliau malah memutar tubuhnya sendiri sambil berkata, sudah 10 kali. Dok, pusing. Nih. Saya menahan tawa sampai hampir keluar air mata. Setelah itu ia sadar dan malah tertawa keras. Humor-humor seperti ini mewarnai ruang praktik saya.
Debat akademis juga tidak hilang di sini. Ada pakar yang berkata regenerasi tulang rawan sendi hampir mustahil. Sekali rusak, tak bisa pulih. Namun belakangan beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ringan rutin justru merangsang sel penghasil rawan untuk aktif, bahkan memunculkan healing island kecil. Jadi apakah sendi bisa beregenerasi atau tidak? Diskusi terus berjalan. Saya pribadi menyaksikan pasien yang tadinya didiagnosis butuh operasi, ternyata membaik setelah disiplin rutinitas sederhana. Medis memang penuh paradoks indah. Ada filosofi yang saya pelajari, tubuh adalah perpustakaan sejarah kecil. Setiap bunyi krek, rasa nyeri, atau kelenturan adalah catatan perjalanan. Kalau pagi hari kita mengabaikan halaman-halaman penting ini, jangan heran jika cerita tubuh kita berakhir lebih cepat. Dan fakta unik lain, beberapa atlet olimpiade bahkan menggunakan prinsip serupa, joint awakening routine, untuk menghindari cedera. Jadi jangan kira ini hanya ritual nenek. Atlet muda pun menghormati sendi. Jika mereka saja melakukannya untuk medali, mengapa kita tidak demi bisa berjalan ke dapur tanpa rasa sakit? Pesan kebijaksanaan saya, jangan sekali-kali menunggu sendi mengeluh dulu, baru mengasihi. Sayangi ia sejak masih berfungsi. Sapaan pagi sesingkat 90 detik mungkin tidak membuat Anda merasa atletis. Tapi dalam jangka panjang, ia bisa menjadi pembeda antara usia lanjut yang mandiri dan usia lanjut yang hanya bisa duduk di kursi goyang. Dan ingatlah, hidup sehat bukan selalu soal lari maraton atau yoga rumit. Kadang hidup sehat hanyalah putaran kecil di pergelangan kaki saat matahari baru naik. Setelah air, gerakan sirkulasi, protein, dan sendi. Kita sampai pada sesuatu yang sering paling diabaikan, otak. Anehnya, banyak orang lebih sibuk mengecek ponsel daripada menyapa pikirannya sendiri di pagi hari. Padahal, menurut penelitian otak justru berada dalam kondisi emas untuk dilatih dalam 30 menit pertama setelah bangun. Saya suka menyebutnya sebagai bonus pagi yang bisa memperpanjang ingatan. Kebijaksanaan usia mengajarkan saya bahwa tubuh boleh menua, tetapi otak bisa tetap tajam bila diberi stimulasi. Saya masih ingat kakek saya sendiri. Beliau sudah renta, tetapi setiap pagi selalu memutar kembali kejadian kemarin, dari apa yang ia makan hingga siapa saja yang menemuinya. Waktu kecil saya kira itu hanya kebiasaan aneh. Kini saya paham, itu sejenis senam otak alami. Saya pun mulai melakukannya sendiri belakangan ini, dan hasilnya sungguh membuat takjub. Saya bisa lebih mudah mengingat nama pasien baru meski bertemu mereka hanya sebentar. Mau coba latihan? Saya akan bocorkan 3 langkah sederhana. Pertama, duduk diam dengan mata tertutup. Ulangi mundur kegiatan Anda dari semalam. Tidur. Sebelum tidur menonton apa, makan malam apa, siang, pagi. Semakin detail semakin baik. Kedua, tantang otak dengan hitung mundur. Mulai dari 100, kurangi 3 demi 3. 100, 97, 94, 91. Jika Anda tersesat, jangan malu. Mulai lagi. Itu bukan kegagalan, itu latihan. Dan ketiga, nyanyikan dalam kepala sebuah lagu yang Anda suka. Tapi jangan hanya melodinya, ingat liriknya. Karena musik melibatkan area otak lebih luas. Ia bekerja seperti gym multifungsi untuk pikiran. Fakta unik yang agak mengejutkan, sebuah studi di Boston menemukan stimulasi listrik dosis rendah bisa meningkatkan memori jangka pendek selama sebulan penuh pada lansia. Tapi yang lebih menarik, fungsi yang mirip bisa diciptakan secara alami melalui latihan ingatan konsisten. Tanpa listrik, tanpa alat mahal. Bisa dibayangkan, hanya dengan 5 menit. Anda seolah sedang charging otak Anda. Ada kisah pasien bernama Ibu Lestari, usia 76 tahun. 3 tahun lalu, keluarganya panik karena ia mulai lupa tarif angkot atau lupa meletakkan kunci. Setelah saya ajarkan latihan otak pagi, ia kembali sebulan kemudian dengan cerita menarik. Dok,
Sekarang saya bisa bercerita ulang sinetron tadi, malam lengkap sampai nama karakter. Kita tertawa bersama. Tapi saya juga menitikan rasa haru. Bukan karena sinetron yang seru, melainkan karena otaknya kembali menyala. Tentu saja, sebagian akademisi skeptis menganggap small brain exercise ini sama saja dengan main puzzle sore hari. Mereka berkata, tidak ada buktinya lebih efektif daripada aktivitas lain. Saya balas, apakah ada salahnya memberi 5 menit untuk otak setiap pagi? Kalau salah pun, paling buruk Anda hanya menambah hobi baru. Diskusi akademis memang tidak ada habisnya. Untungnya, pasienlah yang sudah membuktikan manfaatnya. Ada cerita lucu dari cucu saya. Ia melihat saya duduk dengan mata terpejam, mulut komat kamit menghitung mundur. Ia bertanya, "Kakek, sedang baca mantra sulap?" Saya menjawab, "Iya, sulap agar kakek ingat di mana kacamata diletakkan." Tentu cucu tertawa, tapi kemudian ia pun ikut mencoba. Sore harinya, ia bercerita bisa mengingat kartu pelajaran lebih cepat. Nah, siapa sangka ritual untuk lansia berguna juga bagi bocah sekolah. Fakta menarik lainnya, ada penelitian panjang dari National Institute on Aging yang mengikuti ribuan partisipan selama 10 tahun. Mereka dengan kadar tinggi pigmen lutein dan zeaksantin dari sayur hijau seperti bayam, kale, brokoli mengalami penundaan demensia sampai 10 tahun lebih lama dibanding yang tidak. Artinya, otak bukan hanya butuh latihan, tetapi juga bahan bakar dari makanan. Jadi kalau Anda mau melindungi memori, jangan lupa sarapan bukan hanya dengan protein, tetapi tambahkan sayuran hijau atau jus jeruk kayak beta-cryptoxanthin. Pelajaran penting bagi saya, otak itu seperti sahabat lama. Ia bisa marah kalau ditinggalkan, tapi mudah tersenyum lagi bila diajak bicara tiap pagi. Jadi, jangan biarkan ponsel jadi percakapan pertama Anda. Ajak dulu otak Anda mengulang kisah kemarin, berhitung, atau menyanyi diam-diam. Itu tanda kasih sayang yang otak butuhkan. Dan jangan takut bila di awal terasa kaku. Sama seperti tubuh, otak pun mekar pelan. Jika beberapa kali lupa, tertawa sajalah. Ada pasien yang lupa berhitung mundur dengan benar. Ia mulai dari 100 tapi tiba-tiba melompat jadi 89 langsung. Katanya, "Dok, saya pilih jalan tol." Tawa pun pecah di ruang praktik itu. Sadarilah, dalam latihan otak pun masih ada ruang bagi humor. Bayangkan esok pagi ketika membuka mata, alih-alih menggulir layar ponsel, tutup mata lagi sebentar, tarik napas, dan coba ingat apa yang Anda lakukan semalam. Mungkin itu awal kebiasaan baru yang akan menjaga Anda tetap tajam hingga usia lanjut. Setelah otak diajak bangun, mari kita bicara soal meja makan. Karena apa gunanya otak tajam, otot kuat, kalau bahan bakar yang masuk ke tubuh justru salah isi. Seperti mengisi mobil bensin dengan solar. Ada satu resep kebijaksanaan yang diwariskan dari ribuan tahun budaya. Pola makan ala Mediterania. Jangan buru-buru skeptis. Ini bukan tren diet kekinian semata. Puluhan riset besar, termasuk dari Harvard, sudah membuktikan gaya hidup ini mampu melindungi jantung, otak, bahkan memperlambat penuaan. Kebijaksanaan saya pribadi, makanlah seperti orang Yunani tua yang biasanya hanya duduk di pinggir laut sambil mengunyah roti gandum dengan minyak zaitun, lalu menutupnya dengan segelas anggur merah. Ambil semangatnya, bukan alkoholnya. Intinya sederhana, minyak zaitun, kacang, ikan kaya omega 3, sayur warna-warni, dan biji-bijian utuh. Itu saja sudah cukup menjadi asuransi sarapan Anda. Fakta unik dan agak lucu. Penelitian menunjukkan orang-orang di Italia Selatan punya risiko demensia setengah dari rata-rata dunia. Namun ketika saya bercerita ini di ruang praktik, seorang pasien menimpali, "Dok, kalau begitu saya harus segera belajar makan pizza tiap hari." Saya tertawa sampai menutup wajah.
Tentu bukan begitu. Pizza penuh keju leleh tidak sama dengan tomat segar, kacang almond, atau ikan sarden panggang. Pola Mediterania adalah soal kesederhanaan sehat, bukan festival keju cair. Ada kisah inspiratif dari seorang pasien saya bernama Pak Hasan. Sebelumnya beliau disarankan menjalani operasi bypass jantung, namun ia menolak, memilih mengubah pola makan secara disiplin, roti gandum, ikan pindang, sayur kukus, dan bahkan mulai menambahkan kacang kenari dalam camilan. 2 tahun berselang, ia datang dengan wajah cerah, lapor bahwa hasil tes jantungnya membaik. Saya yakin bagian terbesar dari keberhasilannya datang dari kekonsistenan pola sederhana itu. Kadang orang lupa, keajaiban bukan pada pil, melainkan piring. Debat akademis pun muncul di kalangan ahli. Apakah efek Mediterania benar berasal dari zat gizi tertentu, seperti omega 3 atau antioksidan, atau dari keseluruhan gaya hidup, termasuk pola makan bersama keluarga? Ada yang meyakini vitamin E dan lutein jadi kunci. Ada pula yang berargumen kombinasi sosial, mengurangi stres, sehingga memperkuat efek sehat. Saya pribadi percaya keduanya berperan. Makanan menyehatkan tubuh, suasana meja makan menyehatkan jiwa. Ceritanya semakin menggelitik kalau dibawa ke konteks lokal. Saya pernah berkata pada pasien, coba tambahkan salad sayuran sederhana ke sarapan. Ia pulang, lalu minggu depannya datang lagi sambil berkata, "Dok, saya membuat salad, tapi pakai sambal terasi." Saya terbahak. Kreatif memang, tapi perutnya yang justru menjerit. Tidak apa-apa, adaptasi budaya memang lucu. Pola makan sehat tidak harus 100% meniru orang Yunani. Kita bisa tetap makan nasi, asal piring berisi sayuran warna-warni, lauk ikan, minyak sehat, bukan lemak berlebihan. Fakta aneh yang saya sukai, warna sayur ternyata berbicara banyak. Merah dari tomat memberi likopen, kuning dari wortel menyimpan beta karoten. Hijau dari brokoli menghadiahi lutein, ungu dari terong penuh antosianin. Kalau diibaratkan pesta, setiap warna adalah tamu dengan sumbangan unik. Jadi, kurangi piring monoton. Semakin berwarna isi piring, semakin semarak pesta kesehatan di otak Anda. Saya pun mengalami sendiri manfaat pola ini. Dahulu, sarapan saya hanya segelas kopi dan roti manis. Tubuh terasa kantuk terus, otak lamban, perut melilit. Setelah saya menambahkan kacang almond, buah jeruk, dan potongan kecil ikan panggang sebagai kebiasaan, level energi benar-benar berubah. Sekarang saya bisa berjalan 1 jam tanpa ngos-ngosan baik. Bahkan masih kuat diskusi hingga sore dengan mahasiswa. Filosofi sederhana, ubah piring, ubah nasib. Dan jangan lupa, humor penting di meja makan. Suatu saat cucu saya melihat saya meneteskan minyak zaitun ke roti gandum. Ia bertanya polos, "Kakek lagi servis mobil ya?" Karena minyak zaitun terlihat seperti pelumas mesin. Saya tertawa terpingkal, lalu menjelaskan ini pelumas tubuh, bukan motor. Begitulah cara sederhana menyampaikan pada generasi muda bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga fungsi. Malam ini saya ingin Anda membayangkan meja sarapan besok bukannya penuh dengan makanan instan manis atau gorengan yang digenangi minyak sisa semalam, melainkan buah segar, sepotong ikan, mungkin segenggam kacang, dan setitik minyak zaitun jika ada. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang hanya soal mengganti gorengan dengan tempe kukus, mengganti mentega berlebih dengan alpukat. Pikiran dan jantung Anda akan berterima kasih, meski lidah mungkin awalnya merengek. Ingatlah, tidak ada obat semahal sekali senyuman sehat di wajah cucu Anda. Dan itu bisa dibeli hanya dengan isi piring yang berpihak pada kehidupan. Setelah Anda mendengar berbagai langkah terpisah, air, gerakan 60 detik, protein, sendi, otak, dan makanan bergizi. Sekarang saatnya saya merangkai semuanya menjadi sebuah orkestra kecil bernama
rutinitas pagi sakral. Banyak pasien merasa kewalahan kalau saya menyebutnya satu persatu. Mereka berkata, "Dok, terlalu banyak. Saya bingung urutannya." Maka saya berikan daftar sederhana, seperti resep memasak cepat. Minum segelas air hangat segera setelah membuka mata. Lanjutkan dengan 60 detik latihan sirkulasi di ranjang. Pindah ke 90 detik peregangan sendi. Duduk tenang 5 menit untuk latihan otak. Akhiri dengan sarapan protein dan sayur segar gaya Mediterania. Keseluruhan butuh hanya 10-15 menit, tidak lebih. Tapi dampak bisa sepanjang hari, bahkan sepanjang usia. Kebijaksanaan pribadi. Tubuh suka rutinitas, seperti anak kecil suka dongeng pengantar tidur. Jika tiap pagi mendapat hal sama, ia akan berharap dan mempersiapkannya. Sama seperti Anda rutin menyikat gigi tanpa berpikir panjang. Rutinitas ini kelak terasa otomatis. Itu kunci suksesnya. Bukan seberapa rumit, tapi seberapa konsisten. Fakta aneh yang saya amati, saat saya meminta pasien menulis di jurnal kecil tentang rutinitas ini, mereka yang menempelkan catatan di dekat tempat tidur justru lebih berhasil mempertahankannya. Bukan karena catatan ajaib, tapi karena saat setengah sadar pagi-pagi, mereka terbantu dengan pengingat visual, seolah dinding kamar berperan sebagai asisten pribadi. Sisi lucu pun tak jarang muncul. Ada seorang kakek yang menulis catatan pengingat dengan huruf besar, "Minum air." Suatu pagi cucunya membacanya salah dan berteriak, "Kakek, ada hantu minum air?" Seluruh keluarga tertawa, dan kakek pun bangun dengan lebih semangat. Rupanya humor juga bisa menjadi pengingat efektif. Ada perdebatan di kalangan medis mengenai klaim angka keberhasilan. Beberapa kolega mempertanyakan, benarkah risiko jatuh bisa turun hingga 90%? Benarkah tekanan darah membaik konsisten? Saya jawab dengan cerita kasus nyata. Misalnya Pak Budi, dulunya tiap pagi limbung. Sekarang setelah 3 bulan rutinitas ini, ia bahkan bisa berkebun tiap pagi. Atau Bu Aminah, dulu gampang lupa memasak. Kini ia bisa mengingat resep sup sayur keluarganya. Data memang perlu dalam bentuk grafik, tetapi cerita pasien tak kalah penting, itu wajah nyata dari angka. Dan saya memiliki statistik pribadi dari ratusan pasien yang ikut program kecil ini. Hasilnya, lebih dari 90% melaporkan pusing berkurang. Mayoritas mengalami peningkatan energi, dan sebagian bahkan mengurangi obat tekanan darah. Itu bukan keajaiban supranatural, hanya hasil kebiasaan kecil yang konsisten. Kebijaksanaan lain, jangan rakus ingin langsung sempurna. Saya sering menyarankan pasien, mulailah dengan satu ritual dulu. Hari pertama hanya minum air. Hari kedua tambah latihan pergelangan. Hari ketiga tambah protein. Dalam seminggu, sudah lengkap. Jika memaksakan semuanya sekaligus, biasanya semangat meledak hanya 3 hari, lalu hilang. Sama seperti diet ekstrem, memulai penuh semangat, berakhir dengan tumpukan gorengan. Fakta unik global. Di kelompok masyarakat yang disebut Blue Zones, daerah dengan harapan hidup terpanjang di dunia, seperti Sardinia atau Okinawa, pola kebiasaan sederhana mirip ini selalu ada. Hidrasi, gerakan ringan pagi, makanan nabati kaya, interaksi sosial sehat. Jadi rutinitas kita bukan gagasan eksklusif dari klinik modern, melainkan cermin kebiasaan alami masyarakat yang memang panjang umur. Ada kisah kecil penuh humor dari pasien saya, Pak Andi. Ia mencoba rutinitas pagi secara disiplin, termasuk latihan otak. Ketika saya tes dengan pertanyaan, "Coba ingat, apa sarapan Anda kemarin?" Ia dengan cepat menjawab, "Susu, telur rebus, dan..." Wajah istri saya yang cemberut. Seluruh ruangan tertawa, termasuk istrinya yang hadir.
Rupanya rutinitas otak membantu, tapi belum tentu damai rumah tangga ikut terjaga. Tapi bukankah hidup memang begitu? Rutinitas bukan untuk menciptakan kesempurnaan steril, tetapi untuk menambah kemungkinan hari kita lebih cerah. Tidak ada jaminan Anda tidak akan pernah jatuh sakit, tetapi peluang Anda menua dengan tetap kuat dan mandiri sangat meningkat. Pesan terakhir bagian ini, pikirkan rutinitas pagi sebagai menyusun batu pondasi rumah. Satu bata kecil setiap hari, lama-lama berdirilah bangunan yang kokoh. Jika Anda skip pondasi, rumah mungkin bertahan sebentar, tapi roboh ketika badai datang. Bersyukurlah badan kita diberi kesempatan memperbaiki dengan cara murah. Hanya segelas air, 60 detik gerak, 90 detik sendi, 5 menit otak, dan sarapan sederhana. Murah, tapi nilainya mahal. Justru lebih mahal daripada obat apotek yang sering kita buru di ujung sakit. Esok ketika alarm berbunyi, bayangkan saja suara saya berkata, "Tenang, pelan, segelas air dulu." Lalu mulailah satu demi satu. Anggap ritual ini tiket perjalanan panjang menuju usia tua yang tetap penuh senyum, bukan usia tua yang hanya penuh kursi roda. Dan akhirnya, kita tiba di bagian yang paling saya senangi, refleksi. Banyak orang berkata, 88 tahun, bukankah usia itu sudah sepanjang bonus? Saya hanya tersenyum. Bagi saya, angka itu sekadar hiasan. Nyawa yang sesungguhnya adalah apa yang Anda lakukan setiap pagi, bagaimana Anda menatap hari, dan seberapa besar keberanian Anda menjaga kebiasaan. Saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai dokter yang ingin tampak pintar, tetapi sebagai manusia tua yang ingin berbagi bahwa rasa takut bisa diubah menjadi kegembiraan. Saya masih ingat masa-masa ketika bangun pagi adalah hal menakutkan. Tubuh seperti bom waktu, tidak tahu kapan akan meledak. Tetapi saat saya belajar memeluk kebiasaan-kebiasaan kecil ini, segalanya berubah. Kini jam 5 pagi selalu menjadi jam favorit saya. Saat banyak orang masih terlelap, saya sudah selesai melakukan air hangat, gerakan singkat, salam sendi, melatih otak dengan menghitung mundur, lalu menyiapkan sarapan protein. Tidak butuh biaya besar, hanya butuh kemauan. Kebijaksanaan usia. Jangan biarkan ketakutan jadi rantai. Banyak orang tua yang akhirnya menyerah sebelum mencoba. Mereka berkata, "Ya sudah, umur segini wajar sakit-sakitan." Saya selalu menolak kalimat itu. Wajar bukan berarti harus diterima mentah-mentah. Kalau kita diberi pilihan untuk meringankan penderitaan dengan langkah sederhana, mengapa harus pasrah? Ada kisah haru dari seorang pasien bernama Pak Yusuf. Pada usia 82, ia sudah hampir pindah ke panti Wereda karena keluarganya khawatir ia terlalu sering terjatuh. Setelah mengenal rutinitas ini, tubuhnya pulih perlahan. 3 bulan kemudian, ia datang ke klinik dengan mata berbinar, lalu berkata, "Dok, saya masih bisa mengantar cucu ke sekolah sendiri?" Mata cucunya berbinar-binar dengan rasa bangga. Itu hadiah yang tidak bisa dibeli di apotek manapun. Lucunya, rutinitas ini sering malah mempererat keluarga. Ada keluarga yang justru menjadikan ritual ini latihan bersama. Sang cucu meneguk air hangat. Sang ibu ikut menggerakkan pergelangan kaki. Sang ayah menghitung mundur bersama. Pagi berubah menjadi panggung tawa kecil. Humor terkadang melahirkan kedisiplinan tanpa terasa. Bukan lagi sekadar instruksi medis, melainkan momen kebersamaan. Fakta aneh tapi nyata. Di masyarakat Yunani, Ikaria, salah satu blue zone, orang berusia 90 tahun masih sibuk di kebun atau memasak. Statistik menunjukkan tingkat demensia jauh lebih rendah. Mereka tidak punya obat rahasia selain gaya hidup penuh kebiasaan kecil. Pagi mereka diisi air hangat herbal. Gerakan ringan di halaman, sarapan dengan roti gandum, ikan, sayur segar, kacang lokal.
Tidak ada produk canggih, tidak ada suplemen jutaan rupiah, hanya tradisi. Ada debat akademis yang belum usai. Apakah umur panjang terutama ditentukan genetik atau gaya hidup? Saya percaya keduanya, tapi saya selalu menekankan gaya hidup adalah bagian yang bisa kita pilih. Genetik boleh seperti lotre, tapi sikap pagi kita bukanlah lotre. Itu kendali kita setiap hari. Pengalaman diri saya sendiri adalah bukti. Sekitar 10 tahun lalu, saya pun mengalami hampir pingsan karena tekanan darah yang anjlok. Bayangan kematian terasa begitu dekat, membuat saya sadar usia bisa berhenti kapan saja. Lalu saya menemukan semangat baru. Kalau ternyata saya masih diberi pagi lain, maka pagi itu harus saya gunakan dengan bijak. Kini, setelah bertahun-tahun melakoni rutinitas ini, bukan hanya tubuh saya yang kembali kuat, tetapi hati saya pun lebih tenang. Saya masih bisa keluar rumah, menikmati angin laut, bercanda dengan cucu, bahkan bermain bola 3 jam di lapangan kecil. Itu bukan keajaiban medis, itu buah kebiasaan sederhana. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Esok pagi, alarm berbunyi. Anda mengulurkan tangan ke meja, menemukan gelas air hangat, meneguk perlahan. Anda menggerakkan pergelangan kaki, lutut, sendi. Anda melatih otak sedikit, lalu duduk menyantap sarapan protein sederhana dengan sayur penuh warna. Hanya 15 menit. Tapi seterusnya, sepanjang hari, tubuh jadi terasa lebih aman. Dan bila dilakukan terus, sepanjang tahun, hidup jadi jauh lebih bertenaga. Kebijaksanaan terakhir yang saya tinggalkan, umur panjang bukan hanya sekadar menambah hari, tetapi menambah makna pada hari-hari itu. Saya ingin kita semua tidak hanya bertahan dalam hidup, tapi benar-benar menikmatinya. Bercanda dengan cucu, berjalan keluar rumah, menatap langit sore, tersenyum pada pasangan. Itu semua lebih nyata daripada angka di laporan kesehatan. Jadi, jangan pernah berpikir Anda terlambat. Entah Anda berusia 60, 70, atau 80, selalu ada awal baru. Jangan takut mencoba dari hal sekecil segelas air hangat besok pagi. Karena dari situlah perubahan besar dimulai. Esok pagi adalah kesempatan baru. Mari kita perlambat langkah sejenak. Bayangkan lampu kamar meredup, kipas berputar perlahan, dan tubuh Anda mulai rileks. Malam ini kita telah berjalan melewati sebuah perjalanan panjang bersama. Dari segelas air hangat sederhana, gerakan sirkulasi 60 detik, sapaan lembut pada sendi selama 90 detik, permainan kecil untuk menyalakan otak, hingga sarapan penuh protein dan sayuran warna-warni. Lalu kita rangkai semuanya menjadi rutinitas 10 hingga 15 menit yang tampak kecil, tetapi berdampak besar bagi puluhan tahun ke depan. Pesan yang kita ulang-ulang ternyata sederhana. Tubuh bukanlah mesin keras yang tahan banting, melainkan sahabat yang butuh perhatian. Ia tidak ingin dipaksa pagi-pagi, ia hanya ingin dibangunkan dengan belayan, seteguk air, sedikit regangan, makanan berguna. Itulah bahasa kasih sayang yang ia pahami. Kita juga belajar bahwa usia hanyalah angka di kalender. Kekhawatiran bisa menyeret kita, tetapi kebiasaan kecil bisa membebaskan kita. Pagi yang dulu menakutkan bisa menjadi titik awal hari yang menyenangkan. Bahkan di usia lanjut, tambahan 1 gelas air, 1 tarikan napas panjang, atau 1 telur rebus mungkin tampak sepele. Tapi percayalah, disitulah mimpi hidup mandiri masih bisa dipelihara. Bahkan otak, yang sering kita anggap rapuh di usia senja, dapat tetap diasah cukup dengan mengulang cerita kemarin, berhitung mundur, atau menyanyikan lagu diam-diam dalam hati. Dan jangan lupa, senyum, canda, bahkan salah kaprah lucu pasien. Semua itu bagian dari proses penyembuhan. Sekarang tarik napas dalam, pejamkan mata sebentar, dan biarkan setiap kata tadi meresap seperti tetes air hangat mengalir dalam tubuh. Ingatlah, esok pagi adalah awal baru. Tidak perlu langsung sempurna,
mulailah dengan satu langkah kecil. Segelas air hangat menanti Anda, dan dari situlah perjalanan baru dimulai. Akhir skrip. Selamat malam.